Coba deh bayangin sebuah skenario. Seorang pelatih tim nasional, dia terbang ribuan kilometer. Bukan buat tanding loh, tapi cuma buat berdiri di pinggir lapangan latihan sebuah klub di Italia. Dia ngamatin satu pemainnya, terus mereka ngobrol, kelihatannya cukup lama. Kelihatannya sederhana ya. Tapi kalau kita bicara konteks timnas Indonesia, pemandangan ini tuh bukan cuma sederhana. Ini sebuah pernyataan. Selamat datang kembali. Nah, hari ini kita mau coba bedah sebuah momen yang mungkin Anda sempat lihat sekilas lewat di medsos, yaitu pertemuan antara pelatih baru Tims, John Herdman, dengan kapten kita, Jay Ides, di markasnya Sassuolo. Dari luar kelihatannya kayak kunjungan kerja biasa aja kan, tapi dari semua materi yang sudah kita kumpulkan dan analisis bareng, pertemuan ini ternyata maknanya berlapis-lapis. Ini bukan sekedar salaman terus foto bareng. Ini tuh kayak cetak biru yang lagi diletakkan di depan mata kita. Kita mulai dari yang paling jelas beda ya. Pendekatan Herdman ini terasa proaktif banget. Biasanya kan pelatih timnas itu kayak nunggu di ujung jalan gitu. Pemain dipanggil, kumpul di hotel, baru di situ interaksinya dimulai. Tapi ini kebalikannya. Herdman yang jemput bola, datang langsung ke kandang pemainnya. Ini bukan soal nonton video atau baca laporan statistik. Ini soal kehadiran fisik. Kenapa sih langkah pertama ini begitu signifikan? Ini perbedaan fundamental antara katakanlah manajemen gaya lama sama kepelatihan modern yang lebih holistik. Pendekatan proaktif ini ngirim beberapa sinyal kuat secara bersamaan. Pertama, ini sinyal komitmen yang otentik. Pelatihnya nggak mendelegasikan pengamatan ke asisten, tapi dia sendiri yang datang. Itu punya bobot psikologis yang besar buat pemain. Kedua, dan ini yang paling krusial dari sudut pandang teknis, dia dapat data mentah yang nggak ternilai. Data mentah, maksudnya bukan cuma sekedar lihat kondisi fisik gitu kan? Jauh lebih dari itu. Data mentah di sini artinya informasi yang nggak terfilter oleh lensa kamera siaran pertandingan. Herdman bisa lihat langsung misalnya gimana posisi tubuh Ijes pas nerima bola di bawah tekanan tinggi dari striker lawan di sesi latihan. Sesuatu yang nggak akan pernah terlihat jelas dari siaran televisi. Dia bisa dengar gimana Ijes komunikasi sama rekan timnya di Sassuolo. Apa dia vokal, gimana intonasinya, dia bisa merasakan langsung intensitas latihan di Serie A. Nah ini adalah data taktikal dan psikologis mikro yang krusial banget buat seorang pelatih, biar dia benar-benar paham seorang pemain itu bukan cuma sebagai atlet, tapi sebagai individu dalam sebuah ekosistem profesional. Oke, saya paham. Jadi ini bukan sekedar inspeksi ya, tapi lebih kayak studi lapangan. Tapi ini langsung munculin pertanyaan lain di kepala saya. Dari semua pemain kita yang tersebar di Eropa, ada di Belanda, Belgia, Inggris, kenapa harus Jay Itzes? Apa yang bikin dia begitu krusial sampai harus jadi orang pertama yang ditemuin sama Herdman? Ini sebuah pesan. Memilih Itzes sebagai titik awal, itu menunjukkan kalau Herdman mau bangun tim ini dari tulang punggungnya. Ada 3 alasan utama di sini menurut saya. Pertama, statusnya sebagai kapten. Di hierarki tim manapun, kapten itu kan perpanjangan tangan pelatih di lapangan. Jadi bangun hubungan solid sama kapten dari hari pertama itu fondasi yang nggak bisa ditawar. Kedua, level permainannya. Itzes main di Serie A, salah satu dari 5 liga top dunia. Dia itu standar, tolok ukur profesionalisme dan kualitas tertinggi yang kita punya saat ini. Dengan datangin Itzes, Herdman seolah-olah ngomong ke seluruh skuad. Ini loh level yang saya harapkan dari kalian. Tunggu. Jadi ada pesan tersembunyi juga buat pemain lain di balik pilihan ini? Tepat. Dan alasan ketiga, memperkuat itu. Itzes adalah simbol dari proyek diaspora itu sendiri. Dia pemain yang kualitasnya nggak terbantahkan, punya darah Indonesia, dan komitmennya penuh. Dengan meresmikan kunjungannya dari Itzes, Herdman itu kayak mengesahkan dan menegaskan lagi kalau pemain diaspora adalah inti, bukan sekedar pelengkap dari proyek masa depan timnas. Jadi ini bukan cuma kunjungan ke satu pemain, ini pernyataan visi ke seluruh tim. Dia nggak mulai dari sayap, dia langsung ke jantung pertahanan dan kepemimpinan. Oke. Jadi Herdman udah di sana, di pinggir lapangan Sassuolo, setelah ngumpulin data visualnya, terus mereka ngobrol. Kita lihat foto-fotonya, durasinya nggak sebentar. Bahasa tubuhnya juga kelihatan serius tapi santai. Ini jelas bukan cuma nanya, gimana kabar keluarga, kan? Kira-kira apa sih yang diobrolin seorang arsitek timnas sama pilar utamanya di pertemuan pertama mereka? Percakapan kayak gini tuh biasanya punya 3 lapisan. Lapisan pertama itu yang praktis, soal kondisi fisik.
Hertman pasti pengen dengar langsung dari Itzes gimana badannya merespons jadwal padat di Serie A. Gimana manajemen beban latihan di klub. Ada nggak cedera ringan yang nggak dilaporin media? Ini penting buat sinkronisasi antara klub dan timnas. Lapisan kedua, soal taktik. Kemungkinan besar, Hertman nanya peran spesifik kamu di sini apa? Instruksi detail dari pelatih Sassuolo gimana? Terus gimana kamu lihat peranmu itu bisa diadaptasi atau justru bawa sesuatu yang baru ke sistem main timnas? Jadi semacam sesi tukar pikiran soal teknis permainan ya? Betul. Dan ini yang bawa kita ke lapisan ketiga, yang paling dalam, visi dan kepercayaan. Ini momen di mana Hartman nggak cuma bicara, tapi mungkin lebih banyak dengerin. Dia mau paham apa yang ada di kepala kaptennya, apa ambisinya buat timnas, ada masalah apa yang mungkin dia lihat dari dalam. Nah, dengan buka dialog dua arah kayak gini, Hartman itu nggak sedang ngasih instruksi. Dia lagi ngajak Itzes buat jadi co-owner atau pemilik bersama dari proyek ini. Ini langkah krusial banget buat membangun buy-in dari pemain kunci. Tim hebat itu kan nggak dibangun dari perintah, tapi dari visi yang dimiliki bersama. Dan prosesnya dimulai dari obrolan kayak gini. Wah, ini menarik. Konsep pemilik bersama ini mengubah segalanya. Pemain jadi bukan sekedar pegawai yang jalanin tugas. Tapi kalau kita ngomongin dampak, kayaknya efek pertemuan ini nggak berhenti cuma buat Itzes saja ya. Saya ngebayangin pemain diaspora kita yang lain di Belanda atau Belgia lihat berita ini. Pasti ada sesuatu yang mereka rasain. Tentu saja, efek dominonya besar banget, dan ini adalah manajemen sumber daya manusia yang cerdas. Pesan yang sampai ke pemain diaspora lainnya itu jelas banget. Kalian semua dalam radar kami, dan radar kami itu deket banget. Buat seorang pemain yang tinggal ribuan kilometer dari Jakarta, yang mungkin kadang ngerasa sedikit terisolasi, lihat pelatih kepala secara personal datangin rekan mereka di Eropa itu sebuah validasi yang luar biasa. Itu menumbuhkan sense of belonging yang nggak bisa dibeli pakai uang atau kontrak. Setuju, setuju. Dan saya mau nambahin satu lapisan lagi di sini. Ini bukan cuma pesan kepedulian, tapi juga semacam standar baru yang ditetapkan secara nggak langsung. Hartman kayak bilang, ini loh level perhatian dan profesionalisme yang bakal saya kasih. Saya datang ke sini buat lihat kalian. Sebagai imbalannya, saya juga nuntut level komitmen dan performa yang sama dari kalian di klub masing-masing. Jadi ada dua sisi di sana. Ini penghargaan sekaligus tuntutan standar baru. Nah, itu poin yang bagus banget. Tepat sekali. Ini tentang naikin standar di semua lini. Perhatian ini kan nggak gratis. Ini adalah investasi kepercayaan yang diharapkan bakal dibayar kembali dengan performa dan dedikasi di lapangan. Ini membangun sebuah budaya akuntabilitas. Para pemain jadi tahu mereka nggak bisa lagi sembunyi di balik jarak. Mata pelatih ada di mana-mana. Dan itu motivator yang sangat kuat. Ada satu aspek lagi nih yang mungkin luput dari perhatian banyak orang, yaitu hubungan antar institusi. Ini kan bukan cuma Hertman dan Itzes, ada pihak ketiga di sana, klub Sassuolo. Mereka ngasih akses, nyambut Hertman, ini bukan sekedar diplomasi basa-basi kan? Apa ini artinya tim pelatih secara strategis lagi metain kantong-kantong pemain kita di Eropa dan bangun jembatan ke sana satu persatu? Tepat sekali. Anggap aja ini kayak membuka kedutaan kecil di setiap klub besar tempat pemain kita berada. Ini investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin nggak akan kita lihat besok atau lusa. Tapi krusial banget. Selama ini kan hubungan antara federasi sama klub-klub Eropa seringkali transaksional. Kadang malah tegang, apalagi soal pemanggilan pemain. Kunjungan kayak gini ngubah dinamika itu. Hertman nggak datang sebagai peminta, tapi sebagai mitra. Mitra dalam artian apa? Mitra dalam pengembangan pemain, dengan nunjukin rasa hormat ke klub, ngamatin latihan mereka, dan dialog dengan baik, Hartman bangun sebuah jembatan kepercayaan. Coba bayangin 5 tahun dari sekarang, saat kita butuh negosiasi pelepasan pemain kunci buat turnamen penting yang nggak masuk kalender FIFA, hubungan baik yang dibangun hari ini bisa jadi penentunya. Atau ketika kita butuh data medis yang detail soal kondisi pemain, komunikasi yang lancar karena udah saling kenal bakal sangat ngebantu. Ini adalah diplomasi sepak bola tingkat tinggi. Setiap jabatan tangan dan obrolan di Sassuolo hari itu adalah investasi buat mempermudah urusan timnas di masa depan. Jadi pada dasarnya, ini bukan sekedar kunjungan kerja. Ini semacam kick-off meeting nggak resmi buat sebuah proyek raksasa ya. Tapi lokasinya di pinggir lapangan latihan di Italia, bukan di ruang rapat PSSI di Jakarta. Keren juga ya? Kalau gitu, mari kita coba tarik benang merahnya. Apa arti semua ini secara keseluruhan buat kita yang ngikutin perkembangan timnas?
Artinya, kita lagi nonton pergeseran dari sekedar membentuk tim menjadi membangun sebuah program. Satu kunjungan ini adalah mikrokosmos dari sebuah era baru. Era yang ditandai oleh 3 hal. Pertama, proaktif dan berbasis data. Keputusan nggak lagi dibuat berdasarkan asumsi dari jauh, tapi dari observasi langsung. Kedua, kepemimpinan yang hadir, present leadership. Pelatih bukan lagi figur yang cuma muncul pas TC, tapi terlibat dalam perjalanan pemain sepanjang musim. Ketiga, pendekatannya kolaboratif. Tim dibangun lewat dialog dan rasa kepemilikan bersama, bukan hierarki instruksi yang kaku. Dan kelihatannya ini semua mengarah ke satu hal, jangka panjang. Nggak ada kesan buru-buru di sini. Sama sekali nggak. John Herdman itu nggak sedang mencoba meracik tim instan buat menang Piala bulan depan. Semua tindakannya, dimulai dari pertemuan ini, nunjukin kalau dia lagi sabar dan teliti nyusun sebuah fondasi. Dia milih Jay Iges sebagai salah satu batu penjuru pertamanya. Ini semua tentang proses, tentang bangun budaya profesionalisme, dan tentang mastiin struktur di bawahnya kokoh sebelum kita ngomongin trofi. Ini sebuah visi yang melampaui satu turnamen atau satu kualifikasi. Ini upaya membangun sesuatu yang bisa bertahan lama. Oke, sebagai penutup, kita mungkin nggak akan pernah tahu ya transkrip lengkap dari obrolan yang terjadi di Sassuolo itu. Mungkin itu bakal selamanya jadi rahasia antara seorang pelatih dan kaptennya. Tapi dari semua yang udah kita bedah, satu hal jadi jelas banget. Pertemuan ini bukan kebetulan, bukan pencitraan, dan jelas bukan formalitas. Ini adalah sinyal yang sangat terang bahwa masa depan timnas Indonesia sedang dirancang dengan keseriusan dan metode yang berbeda. Yang dimulai dari sebuah percakapan yang kelihatannya sederhana di Italia antara seorang arsitek dengan pilar utamanya. Dan ini nilin satu pertanyaan menarik untuk Anda renungkan. Kalau pertemuan dengan Jay Iges ini kita ibaratkan peletakan batu penjuru, maka pertanyaan selanjutnya adalah, batu-batu fondasi apa lagi yang bakal diletakkan oleh Herdman? Siapa pemain berikut yang bakal dia datangi? Aspek non-teknis apa lagi yang akan dia sentuh? Dan gimana dia akan nyusun semua kepingan itu untuk bangun sebuah struktur tim yang nggak cuma kokoh, tapi juga punya mentalitas buat bersaing secara konsisten di level yang lebih tinggi. Proses konstruksi inilah yang bakal jadi cerita sesungguhnya ke depan.